Kalian tahu nggak ada kasus korupsi haji di negara tercinta kita? Nih, dengerin sampai habis ya. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas salah satu kasus korupsi lagi di negara kita yang sekarang tuh menyangkut soal agama Islam, yaitu tentang korupsi kuota haji. Gila emang orang-orang ya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, sebelum masuk ke kasusnya, aku tuh mau jelasin dikit dulu tentang haji. Mungkin aja ada teman-teman yang belum tahu nih ya. Jadi dalam ajaran Islam, haji adalah rukun Islam kelima, atau tuh tiang-tiang wajib yang dijalani oleh setiap muslim. Jadi setiap muslim tuh harus menjalani 5 tiang ini. Tapi kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu, baik secara finansial, fisik, dan juga ada kesempatan untuk berangkat. Karena kadang ada yang mampu tapi emang belum dikasih kesempatan gitu sama Allah. Nah, karena itu haji itu jadi ibadah yang sangat istimewa bagi umat muslim. Banyak umat muslim tuh yang nabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun demi bisa sekali seumur hidup menunaikan kewajiban ini. Nah, tapi dengan seluruh jumlah penduduk muslim di dunia ini pasti nggak bisa dong ditampung di Mekah secara bersamaan gitu. Nah, makanya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji untuk setiap negara, yang mana jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim di negara tersebut. Jadi makin banyak penduduk muslimnya, makin besar juga kuotanya. Tapi tetap aja ya, jumlah kuota tuh pasti selalu lebih kecil dibandingkan jumlah orang yang mau berangkat. Karena itulah akhirnya muncul sistem antrian yang panjang. Mungkin baik dari kalian yang udah pernah dengar juga kalau mau haji tuh di Indonesia terutama ya, bayar tuh sekarang, tapi kan tuh bisa berangkatnya mungkin belasan tahun lagi atau bahkan ada yang puluhan tahun. Nah, ini tuh memang fakta di Indonesia. Jadi lama waktu antrian tuh tergantung daerah tempat mendaftar. Makanya ada orang-orang yang mereka tuh ngantri dari negara lain. Ini panjang lah pokoknya ceritanya ya. Lalu kondisi antrian ini tuh makin rumit waktu pandemi COVID-19 kemarin. Nah, tahun 2020 sampai 2021, haji itu sempat ditutup total untuk jemaah internasional. Lalu di tahun 2022, haji udah dibuka tapi kuota Indonesia dipangkas drastis jadi hanya setengahnya, yaitu sekitar 100.000 orang per tahun. Yang biasanya tuh di atas 200 ribuan. Nah, barulah di tahun 2023, kuota tuh kembali normal ke angka 221.000. Dan yang paling alhamdulillahnya ya, di tahun 2024 kemarin Indonesia tuh mendapat tambahan kuota 20.000 kursi dari Arab Saudi. Jadi total kuota kita di tahun 2024 itu mencapai 241.000 jemaah. Ini adalah angka terbesar sepanjang sejarah haji Indonesia. Dan sedikit info juga nih, Indonesia adalah negara dengan kuota haji terbesar nomor 1 di dunia. Selanjutnya ada Pakistan di 180 ribuan kuota. Ini FYI aja ya. Nah, terus tambahan kuota haji yang tadi 20.000 itu dikasih tahu di sekitar Oktober 2023. Nah, ketika pengumuman itu keluar ya, dibuatlah kesepakatan awal antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama pada 27 November 2023. Yang isinya, total kursi tambahan untuk 2024 itu terdiri dari kuota reguler dan khusus dengan proporsi 92:8 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Jadi karena kuota itu kan dikasih 20.000 ya ekstranya ya, berarti kursi reguler itu di 18.400 dan kursi kuota khusus di 1.600. Nah, orang-orang di sini mulai senang dong karena kan kayak, wah, ada kemungkinan nih aku bisa lebih cepat berangkat karena kan kita dapat tambahan kuota nih. Apalagi kemarin sempat ditutup kan ibadah haji tuh. Tapi ternyata muncul informasi bahwa di lapangan kuotanya justru dibagi setengah-setengah. Jadi bukan 92:8 tuh. Jadi 10.000 reguler dan 10.000 khusus. Nah, pembagian kuota yang tidak sesuai kesepakatan ini pertama kali disorot oleh DPR saat mereka tuh lagi ngecek laporan haji 2024. Mereka ngecek nih, lihat tuh, loh, kok ada ribuan jemaah reguler yang gak jadi berangkat, padahal kan kuota kita nambah gitu kan. Jadi ternyata ada sekitar 8.400 jemaah reguler yang udah antri, bahkan ada yang sampai 14 tahun gagal berangkat di tahun 2024. Dari kejanggalan inilah dibentuk Pansus Angket Haji pada 9 Juli 2024. Nah, tugasnya itu untuk menyelidiki lebih dalam, jangan-jangan nih ya ada yang manipulasi kuota haji. Dan ini yang jadi titik awal penyelidikan, di mana Pansus DPR menemukan data dan keterangan bahwa kuota memang tidak dibagi sesuai aturan. Terus laporan ini dilanjutkanlah ke KPK, dikasihkan nyoh KPK, lihat nih ya. Dan menggunakan hasil temuan Pansus dan investigasi KPK sendiri, jadi kayak KPK tuh melakukan penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan juga berdasar pada dokumen SK Kementerian Agama ya, itu tuh semakin memperkuat untuk diperkuat dan diperdalamlah proses penyidikan. Baru di 9 Agustus 2025 KPK tuh menyatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan resmi. Langsunglah KPK menggeledah berbagai lokasi seperti rumah mantan Menteri Agama, kantor Kementerian Agama, dan Biro Travel yang bekerja sama dengan Kementerian Agama.
Dari semua itu, mereka berhasil menyita berbagai dokumen, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik atau BBE yang diduga berkaitan dengan skema jual beli kuota dan aliran uang di belakangnya. Nah, FYI, sebelumnya itu mantan Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qaumas sudah dipanggil pada 7 Agustus sebagai saksi terkait skema pembagian kuota, dan tanggal 11 Agustus Yakut Khalil, Isfah Abdul Aziz mantan staf khusus Menteri Agama, dan Fuad Hasan Masyur dari pihak travel haji sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Jadi buat jaga-jaga aja nih. Nah terus ini gimana skema korupsinya, Nay? Nah jadi sebenarnya ya untuk modus korupsi dalam kasus ini tuh cukup sederhana. Yaitu yang pertama, jual beli kuota haji khusus dan furoda. Tadi udah aku jelasin kan, kuota yang seharusnya dipakai untuk jemaah reguler justru dikasih ke jalur khusus atau furoda, yang mana memang biayanya jauh lebih mahal. Ini FYI ya, biaya resmi haji reguler tuh sekitar 90 jutaan per orang. Sedangkan di jalur khusus bisa mencapai 200-300 juta per orang. Bahkan untuk jalur furoda, harga itu bisa tembus hampir 1 miliar rupiah per orang. Selisih harga yang fantastis inilah yang diduga jadi ladang uang basah bagi para oknum pejabat dan biro travel. Yang kedua, ada juga dugaan pungutan liar atau pungli atau markup harga dalam layanan haji. Jadi dalam beberapa kasus ya, MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menemukan bahwa biaya catering itu ditarik tambahan 2 real per hari per orang, dan penginapan ada juga tambahan 3 real per jamaah. Jadi ada pungli langsung ke jamaahnya gitu, kayak nyoh lo bayar 2 real per hari ya untuk makan gitu ya. Sebenarnya kan jumlah ini kecil ya kalau dilihat per orang. Tapi kan harus ingat, total jemaah haji Indonesia itu 200.000 orang. Kalau dikalikan ya, totalnya tuh bisa miliaran rupiah. Misal 200.000 dikali 2 real nih ya, kan 400.000 real tuh. Itu kalau dirupiahin 1,7 M sehari, dalam sehari doang. Haji kan 40 hari. Kalian kalian aja Dano, berapa banyak duit ya kan? Perlu dicatat juga ya, modus skema itu bukan cuma soal pembagian kuota yang bengkok gitu ya, tapi juga kemungkinan ada aliran uang atau suap atau pungli dari biro travel ke orang-orang tertentu. Nah ini juga yang lagi didalami oleh KPK, terutama siapa yang diuntungkan dari skema ini, dan dana itu dari calon jemaah sampai ke oknum siapa. Lalu dari sisi kerugian negara ya, KPK tuh memperkirakan nilainya lebih dari 1 triliun rupiah. Sementara MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menghitung sekitar 750 miliar dengan metode perhitungan mereka sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya, kerugian dari kasus ini kan bukan cuma soal angka uang yang besar kan. Yang jauh lebih berat adalah rusaknya kepercayaan masyarakat. Apalagi calon jemaah reguler ya. Bayangin aja, akibat pembagian kuota yang tidak adil ini, ada 8.400 jemaah reguler yang harusnya berangkat 2024 jadi batal berangkat. Mereka tuh batal bukan karena mereka gagal bayar atau kayak dicoret gitu ya, di cancel, tapi karena kursi mereka, jatah mereka, haknya mereka dipakai orang lain, sehingga jadwal mereka otomatis mundur ke tahun-tahun berikutnya. Jadi antrean yang setelahnya makin panjang lagi, padahal ada yang udah nunggu 14 tahun lebih. Kalian bayangin. Walaupun kasarannya emang ya kuota yang diperjualbelikan itu emang kuota tambahan, tapi masalahnya tambahan itu kan tadi haknya jemaah reguler. Tapi karena dialihkan ke yang jalur yang mahal gitu ya, jalur khusus sama furoda, jemaah reguler yang udah sabar ngantri ini dirugikan. Dan daftar tunggu haji makin panjang lagi. Terus gimana proses penyelidikan sejauh ini, Nay? Jadi KPK tuh sudah melakukan banyak langkah, diantaranya memeriksa saksi, mencegah beberapa orang bepergian ke luar negeri yang tadi aku sebutin ya, serta menggeledah kantor Kementerian Agama, Biro Haji, dan rumah mantan pejabat. Dari situ mereka menyita dokumen, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik. Tapi KPK menegaskan bahwa mereka ingin berhati-hati. Jadi semua bukti harus solid dan keterlibatan pihak tertentu harus jelas sebelum diumumkan ke publik. Selain itu ya, dalam penyidikan kasus ini beberapa nama besar tuh ikut terseret. Yang pertama, yang tadi udah aku sebut ya, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, yang bahkan sekarang tuh udah dilarang untuk bepergian ke luar negeri. Ya supaya nggak kabur gitu ya selama proses hukum berjalan. Selain itu ada juga staf khususnya Isfah Abdul Aziz yang ikut diperiksa, serta bos travel haji Fuad Hasan Masyur yang diduga terlibat dalam permainan kuota. Gak cuma itu aja, tokoh publik seperti Ustadz Khalid Basamallah juga sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi status kasus ini masih di penyidikan aktif, belum ada sidang apalagi vonis. Karena sampai saat aku bikin video ini ya, KPK tuh menegaskan bahwa belum ada tersangka resmi yang diumumkan. Lalu sekarang aku akan jelasin dampak dan reaksi dari publik. Dampak yang paling terasa dari kasus ini tentu aja dirasakan ke para jemaah.
Bayangin ya, 8.400 orang gagal berangkat haji. Padahal sebagian dari mereka udah antri sampai 14 tahun lamanya. Mereka tuh udah nabung, udah siap mental. Bahkan ada yang mungkin udah menunggu sampai lanjut usia gitu ya, udah tua gitu ya. Coba bayangin, misalnya ada jemaah yang udah usia 70 tahun. Harusnya dia berangkat nih, 2024. Mundur lagi. Kebayang gak nyeseknya? Gimana kalau ternyata udah gak ada umur itu, amit-amit gitu ya? Coba gimana? Dan tentu aja netizen juga emosi dong. Banyak banget aku lihat berita di sosial media ya, di IG, di Threads, di TikTok tentang kasus korupsi haji. Ini aku rasa setan aja tuh udah pada sungkem kali ya. Bisa-bisanya orang mau beribadah gitu ya, kena korupsi juga. Allah. Selain netizen, reaksi dari tokoh agama juga cukup keras. Dari kalangan NU misalnya ya, Sekretaris PCNU Bangkalan, Lora Dimyati Muhammad atau Radim, bilang kalau kasus ini tuh bikin prihatin dan seharusnya jadi momen pembenahan besar dalam sistem haji. Beliau juga minta KPK bekerja transparan, jangan ditutup-tutupi supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu PBNU juga mendapat desakan dari banyak pihak agar tegas mendukung proses hukum. Ini wajar aja karena emang nama-nama yang dicekal KPK tuh bukan orang kecil. Ada mantan Menteri Agama, pemilik travel yang kebetulan bagian dari struktur PBNU. Jadi sikap tegas dianggap penting biar NU tetap konsisten pada prinsip anti korupsi. Dari sisi lain ada juga tokoh agama seperti dari IPHI atau Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang juga mengingatkan supaya BPKH tetap independen dan tidak digabung dengan BPHJ. Alasannya sebenarnya simpel, biar fungsi regulator, pelaksana, dan pengawasan itu tidak campur aduk. Karena kalau terlalu super power gitu ya, justru malah rawan konflik kepentingan. Bahkan ada juga yang usul untuk dibentuk badan pengawas haji independen khusus di luar BPK atau inspektorat internal supaya pengawasan tuh benar-benar kuat dan gak ada lagi istilah jeruk makan jeruk gitu ya dalam satu institusi. Nah, kalau menurut kalian siapa yang paling harus bertanggung jawab dalam kasus ini? Terus dapatkan di kolom komentar ya. By the way nih ya, kalau kita lihat ke belakang ya, kasus korupsi haji itu sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Dulu pernah ada kasus besar yang menjerat Menteri Agama saat itu yaitu Surya Dharma Ali. Kasus ini tuh terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2010 sampai 2013. Jadi saat itu Surya Dharma terbukti menyalahgunakan wewenang. Bentuknya tuh macam-macam guys waktu itu. Mulai dari menggunakan dana operasional menteri atau DOM untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, sampai mengatur pengadaan layanan jemaah haji seperti pemondokan, catering dan transportasi yang tidak sesuai aturan. Surya Dharma Ali juga terbukti memberangkatkan orang-orang yang tidak berhak mendapat kuota haji hanya karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Bahkan ada juga biaya perjalanan pejabat Kementerian Agama yang ikut ditanggung dari dana jemaah. Padahal jelas itu kan gak seharusnya kayak gitu dong. Nah, dalam dakwaannya ya, KPK tuh menyebut kerugian negara mencapai sekitar 27,28 miliar plus 17,96 juta real Saudi atau setara kurang lebih 58,37 miliar. Namun dalam vonis akhir pengadilan ya, yang paling sah terbukti adalah penyalahgunaan DOM atau dana operasional menteri senilai 1,8 miliar. Loh kok jauh banget Bun dari kerugian negaranya? Nah ini sebenarnya tuh bikin emosi guys. Tapi intinya tuh pihak pengadilan menilai sebagian besar dakwaan tadi tuh masih bisa diperdebatkan. Jadi meskipun ada tanda-tanda itu harga-harga dimahalin gitu ya, terlalu mahal, tapi nggak ada bukti kuat kalau uang lebihnya benar-benar masuk ke kantong pribadi Surya Dharma. Nah makanya awalnya pada Januari 2016 Pengadilan Tipikor Jakarta tuh menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 300 juta aja. Nah terus keputusan ini diperberatlah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Mei 2016 jadi 10 tahun penjara. Padahal kasus ini menimbulkan dampak langsung bagi jemaah haji saat itu. Baik jemaah yang akhirnya harus menerima fasilitas yang buruk, di mana hotel jauh dari Masjidil Haram, catering tidak sesuai, sampai transportasi yang tidak layak. Berarti kalau kalian mau aku bahas ini bisa komen di bawah ya, karena kasus ini sama-sama bikin emosi gitu. Kayak astagfirullahaladzim, ya Allah, orang lagi haji, lagi ibadah bisa-bisa dikorupsi. Jadi kalau kita lihat masa lalu, kita lihat ke belakang gitu ya, kasus korupsi haji ini tuh bukan pertama kali terjadi. Dulu udah pernah ada, bahkan sama-sama menjerat Menteri Agama yang saat itu juga. Artinya ya, masa korupsi di sektor haji itu kayak penyakit lama yang balik lagi dengan skala lebih besar. Ini gak cuma di haji aja, kayak di Indonesia. Nah, dan ini lah yang bikin kita tuh makin miris. Karena ibadah haji ya, impian semua umat muslim gak sih? Banyak orang yang menabung puluhan tahun, rela antri belasan tahun, demi bisa menunaikan rukun Islam kelima ini.
Kalau sektor yang seharusnya suci dan penuh amanah aja bisa dikorupsi, gimana sektor lain? Pokoknya intinya ya, kasus dugaan korupsi haji yang tahun kemarin 2024 sampai 2025 itu masih berjalan dan sekarang tinggal kita tunggu. Apakah KPK berani menetapkan tersangka besar di balik skandal ini? Kalau menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab? Gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Tulis komentar kalian di bawah karena aku juga mau dengar pendapat dari kalian. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau kalau kalian ada request untuk next video bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.my. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kan bisa langsung subscribe di channel Nay karena Nay akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini dan ada juga kisah horor. Jangan lupa di like dan share juga biar makin banyak orang tahu soal kasus ini. Sampai ketemu minggu depan, bye bye.